Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas belajar daring pada masa pandemi COVID hari ini. Ya, baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pertemuan pada kesempatan kali ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bersuci dengan cara yang tepat dapat menjadikan hidup lebih sehat. Kalau pertemuan kemarin kita mempelajari tentang alat-alatnya, maka kita sekarang akan lebih ke tata cara mensucikannya ya. Dalam agama Islam, cara membersihkan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menjadi tolak ukur ibadah kita akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa pentingnya tata cara tersebut untuk lebih mudah lagi kita memahami tentang bab ini. Mari kita simak beberapa slide berikut ini mengenai materi yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang ingin disampaikan yaitu satu, menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Yang kedua yaitu menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang ketiga, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Dan yang keempat, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Allah SWT mewajibkan bersuci dari najis dan hadas hanyalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kelangsungan di hadapan Tuhannya sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas kewajiban untuk beribadah kepada Allah, dan kedudukan manusia sebagai bagian dari makhluk hidup. Tahukah kita terdapat banyak manfaat yang diperoleh melalui penerapan bersuci sesuai ketentuan fikih. Bersuci merupakan bentuk penghargaan terhadap fitrah manusia dan menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Bersuci sama halnya dengan menjaga harkat dan martabat agama Islam. Dengan bersuci pula berarti menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai penyakit akut juga dapat dihindari sejak dini. Semua hikmah bersuci akan tercapai jika tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fikih. Oleh karena itu, kita harus meyakinkan diri kita masing-masing bahwa memahami, menerapkan, dan menggunakan tata cara yang sesuai sebagai keharusan yang mutlak diwujudkan. Najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis. Pertemuan dulu pertama kita sudah sedikit menyinggung ya. Najis atau an-najasatu secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Sedangkan menurut istilah fikih, najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Tahukah kalian, najis harus disucikan dengan tata cara yang telah diatur berdasarkan ketentuan fikih. Air yang digunakan juga tidak boleh yang suci namun tidak mensucikan, tetapi harus bersifat mutlak yang suci dan mensucikan. Bersuci dari najis bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah, contohnya seperti sholat. Kesimpulannya adalah mensucikan najis sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan kotoran. Tetapi membersihkan kotoran belum tentu termasuk bagian dari mensucikan najis. Kita juga ingat perbedaan mendasarnya. Kotoran yang menjijikkan belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotor dan menjijikkan. Yang kedua adalah dasar-dasar hukum perintah bersuci. Jadi, Islam itu mengajarkan kita untuk selalu bersih, dan ini adalah beberapa
dasar hukum atau firman Allah yang menyebutkan tentang perintah untuk bersuci. Di antaranya ada surat Al-Mudaththir yang berbunyi wasya baka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Dan yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125, antahira baina lidana fina wal agifina warrukai sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kebersihan umatnya. Bahkan pakaian yang melekat dan dipakai sehari-hari dan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah diperintahkan agar selalu dibersihkan. Jika pakaian dan tempat beribadah diperintahkan Allah SWT untuk dibersihkan, maka dan anggota tubuh lebih penting lagi kebersihannya. Dan sekarang pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. Tahukah kita najis memiliki 3 kategori yang masing-masing memiliki tata cara yang berbeda untuk mensucikannya. Di antaranya yang pertama adalah najis muhafafah, yaitu najis yang diringankan seperti kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun atau lebih. Dan yang kedua yaitu najis mutawasitoh, yang merupakan najis yang berada di tengah-tengah antaranya atau najis yang sedang ya. Contohnya yaitu berikut ini ada yang pertama yaitu air kencing anak laki-laki dan perempuan, yaitu yang hanya meminum air susu ibu dan telah berusia 2 tahun atau lebih. Yang kedua, madhi atau air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Dengan ciri-cirinya diantaranya ya berwarna kekuning-kuningan. Proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat tanpa ada rasa kenikmatan. Terjadi pada orang sudah balik dan lebih sering terjadi pada perempuan. Terkadang keluar tanpa disadari. Dan yang ketiga, air wadi. Apa itu air wadi atau yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan? Yaitu berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Keluar setelah buang air kecil, ketika kecapean, dan dialami oleh yang sudah atau belum balik. Dan yang selanjutnya yaitu bangkai binatang yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan fikih. Jadi kalau kalian melihat bangkai binatang yang belum disembelih atau tidak disembelih, maka itu adalah termasuk najis mutawasitoh. Kemudian darah baik yang mengalir maupun yang tidak mengalir seperti darah dalam genangan, baik banyaknya penyembelihan binatang kurban, darah hewan yang baru saja disembelih atau mati akibat kecelakaan, darah haid, dan darah nifas. Yang ketiga yaitu najis mughaladah, adalah najis yang diperberat atau yang berat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari dua hewan tersebut termasuk najis mughaladah. Najis pembagian menurut bentuk barangnya, yaitu ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik itu warna, rasa, dan baunya. Sedangkan najis hukmiyah merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering dan hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya adalah pembagian najis ditinjau dari hukumnya. Tahukah kita najis dari segi hukum penyuciannya dibedakan menjadi dua, yaitu
najis yang tidak ma'fu dan hadis yang ma'fu. Hadis yang tidak ma'fu artinya najis yang berasal dari kategori mukhafafah, mutawasithah atau mughaladah, dan ainiyah atau hukmiyah. Sedangkan najis yang dima'fu adalah segala bentuk najis yang suci tanpa harus disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Bentuk-bentuk hadis yang najis maksudnya ya, yang dima'fu. Najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata normal seperti darah atau percikan air kencing yang sangat sedikit. 2. Darah jerawat, bintik-bintik, darah keping, darah bisul atau pudis atau kurap dan nanah. Yang ketiga, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu manusia, kutu babi, nyamuk, lalat, dan seterusnya. Yang keempat, air kencing kelelawar dan kencing ke manusia yang keluar secara terus-menerus. Yang kelima, darah istihadah yang keluar secara terus-menerus. Yang keenam, najis yang menempel di bekas batu atau benda yang aslinya sudah pernah digunakan untuk istinja. Yang ketujuh, najis yang keberadaannya sukar dihindari seperti di jalan raya yang diyakini sisanya. 8. Bangkai ulat yang terdapat dalam buah-buahan, ulat, cuka, dan keju. Yang ke-9, alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan dan berbagai jenis pengharum. 10. Kotoran burung yang berada di tanah lapang-lapang jika sulit dihindari. Sekarang coba kita bersama-sama cermati tabel di bawah ini yang merupakan tata cara bersuci dari najis dengan menggunakan air. Yang kategori pertama yaitu yang ringan atau najis mukhafafah ainiyah. Dibersihkan terlebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikkan harus mengenai atau terkena seluruh tempat atau benda yang terkena najis. 3. Air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sedangkan najis mukhafafah yang hukmiyah, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari tadi. Air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang telah dilingkari. Kemudian air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sedangkan yang najis mutawasithah atau yang sedang atau tengah-tengah, yang pertama, dibersihkan terlebih dahulu sifatnya sehingga tidak ada warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir, jadi tidak ada air yang menggenang di seputar tempat najis tersebut. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sudah dipahami ya, misalnya kita mau membersihkan kotoran ayam yang berada di lantai halaman rumah kita, misalnya seperti itu. Dan yang berikutnya, najis mutawasithah hukmiyah. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian, air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Kemudian keringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sedangkan yang najis berat atau najis mughaladah, yaitu caranya dibersihkan terlebih dulu sifatnya sehingga tidak ada warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali
dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Kemudian cara pertama, misalnya air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Dan cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Tinggal memilih, ada 3 cara tersebut ya. Kemudian najis mughalladah ainiyah, berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. Lakukan dengan cara yang sama dengan proses penyucian najis mughalladah hukumiyah, atau memilih dengan 3 cara tersebut. Sudah paham ya? Silahkan perhatikan kembali tabel di atas lagi ya, sampai kalian benar-benar paham. Apakah yang menyebabkan munculnya 3 kategori najis? Kemudian bandingkan ya tata cara mensucikan najis masing-masing kategori yang menjadi pembeda dan memunculnya 3 kategori najis tersebut. Disebut dengan mukhafafah karena proses penyuciannya lebih ringan dan mudah dibanding 2 najis lainnya. Mutawassithah disebabkan karena menghilangkan najisnya memiliki kadar yang berada di tengah antara najis mukhafafah dan mughalladah. Nah, najis yang paling sulit dan berat penyuciannya adalah mughalladah karena tidak cukup dengan air saja sebagai alatnya. Tapi tadi juga ada menggunakan debu yang suci atau tanah. Baik, dan tugas pada kesempatan pertemuan kali ini, silahkan tolong tuliskan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 125. Kemudian kalian tulis kedua ayat tersebut ke dalam buku tugas kalian, disertai dengan artinya ya. Baik, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hadas, pembagiannya, dan tata cara penyuciannya. Tetap stay di rumah, rajin cuci tangan, gunakan masker ketika keluar rumah atau pergian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar. Amin. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.